Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Sebelum belajar, Ananda Soleh jangan lupa untuk berdoa ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, Ananda Soleh, pembelajaran yang pertama yaitu membaca teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah. Teks yang pertama, silahkan Ananda Soleh membuka buku tematiknya di halaman 54. Ayo Ananda Soleh, kita membaca bersama-sama teks berikut ini. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian yang pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Teks yang kedua di halaman 62. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus memudayakan hidup bersih dan sehat. Teks yang ketiga di halaman 71. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Teks yang keempat di halaman 79. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita memudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita membersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Teks yang terakhir yaitu teks kelima di halaman 89. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik.
Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Pembelajaran yang kedua yaitu menyebutkan sikap agar terwujudnya persatuan di sekolah. Silakan Ananda Soleh membuka bukunya di halaman 64. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas untuk ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Nah, silahkan Ananda Soleh, kita lihat gambar yang pertama, yaitu gambar kebersamaan Dayu dengan teman-temannya sedang berolahraga bersama. Gambar yang kedua, Dayu dan teman-temannya sedang berdiskusi bersama. Gambar yang ketiga, Dayu dan teman-temannya sedang berlatih menyanyi dan menari bersama-sama. Nah, Ananda Soleh, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-temannya? Nah, Ananda Soleh, sikap yang harus dimiliki agar terciptanya persatuan di sekolah adalah salah satunya mau berbagi dengan teman. Nah, Ananda Soleh, silahkan kalian tuliskan pada halaman 65 5 sikap yang harus kita miliki agar tercipta persatuan di sekolah. Sekarang silakan Ananda Soleh membuka bukunya di halaman 92. Ayo kita mengamati. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan dengan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di dalam kelas. Nah, tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Mari kita mengamati gambar berikut dengan teliti. Gambar yang pertama adalah gambar yang menunjukkan Dayu bersama teman-temannya sedang belajar menari bersama di dalam kelas. Nah, gambar yang kedua adalah gambar Dayu bersama teman-temannya sedang belajar kelompok bersama di dalam kelas. Dan yang gambar ketiga adalah Dayu bersama teman-temannya bermain peran bersama di dalam kelas. Pada halaman 93, silahkan Ananda Solehku berdiskusi dengan orang tua. Diskusikanlah sikap yang harus kalian miliki agar terwujudnya sikap kebersamaan di dalam kelas. Silahkan membuka bukunya lagi di halaman 99. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, sekarang Ananda Soleh, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua. Apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Nah, diskusikan juga apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah. Silahkan Ananda Solehku menulis di buku tematik ataupun di buku tulis. Sekarang tugas yang terakhir yaitu silahkan Ananda Solehku menuliskan pengalaman kalian melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Silahkan Ananda Soleh menuliskannya di buku tulis kalian ya. Ananda Soleh, tadi kita telah menyebutkan salah satu manfaat dari sikap persatuan dan kebersamaan di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, sikap itu juga menunjukkan
sikap terpuji, sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap itu juga dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama teman di sekolah. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi, Ar-Rahimuna yarhamuhur rahmanur rahim, ahlal ardi yarhamkum man fis samai. Artinya, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, Allah. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Nah, Anda solehku, silahkan mengulang-ulang hadis tadi dan menghafalkannya itu lebih baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap bersemangat untuk belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan dan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.